Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Pagi hari ini mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar IPA tema 6, subtema 1, 2, dan 3. Tentang apa? Panas dan perpindahannya. Jangan lupa visit di channel youtube.com/c/Dedi-Hernanto, like, share, dan subscribe. Mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar. Kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau kalor. Panas dapat berpindah melalui benda-benda logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah air panas. Anak-anak, coba amati gambar ini. Manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut? Ya, baik. Kita lanjutkan. Menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor berikut. Ya, sudah ada proses dari cair menjadi uap, kemudian jadi gas, mengkristal, dan padat melalui proses mengembun. Kemudian ada menguap, mencair, membeku, menyublim, dan sebagainya. Anak-anak, baik, kalau kita sudah amati skema yang tadi, kita lanjutkan berikutnya. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Ada 4 satuan termometer yang biasa digunakan, yaitu Celcius, suhu kisarannya 0 sampai 100. Kemudian Reaumur, suhu kisaran 0 sampai 80. Ketiga, Fahrenheit, suhu kisaran 32 sampai 212. Dan berikutnya Kelvin, suhu kisaran 273 sampai 373. Kita amati alat termometer pada gambar di samping. C menunjukkan skala Celcius, F skala Fahrenheit. Termometer ruang dengan 2 jenis skala, yaitu skala Celcius dan Fahrenheit. Menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Kedua, penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Berikut adalah contoh pemuaian dan penyusutan benda. Gambar pertama menunjukkan pemasangan rel pada kereta api yang bercelah dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Gambar kedua menunjukkan ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 1. Konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantara. Contoh, tangan memegang cangkir berisi teh hangat. Knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Tutup panci akan terasa panas saat panci digunakan untuk memasak. 2. Konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Contoh, air yang dipanaskan di dalam panci. Ketika memanaskan air akan terlihat seperti diaduk. Peristiwa angin laut dan angin darat.
sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel udara panas. 3. Radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Contoh, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api, seperti saat dekat dengan api unggun. Panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Menghangatkan telur ayam atau bebek di bawah cahaya lampu. Berikut laporan pengamatan cara-cara perpindahan kalor. Ayo kita kembali ingatkan dulu pelajaran yang lalu. Cara perpindahan kalor ada 3 macam, anak-anak. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat perantaranya. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantara. Keuntungan dan kerugian perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan tabel perbandingan keuntungan dan kerugian adanya perpindahan panas, serta antisipasinya berikut. Perpindahan kalor konduksi. Contoh, memasak air menggunakan panci aluminium. Keuntungan, air lebih cepat mendidih. Kerugian, logam aluminium lebih cepat panas sehingga berbahaya jika disentuh langsung. Antisipasi, memegang gagang yang telah dilapisi oleh bahan isolator seperti ebonit. Menggunakan sarung tangan atau kain untuk memindahkan panci dari kompor. 2. Konveksi. Perpindahan kalornya adalah contoh adanya aliran air saat mendidih. Keuntungan, air lebih cepat panas karena aliran air yang panas berasal dari dasar wadah menyebar ke seluruh bagian wadah. Kerugian, letupan uap air mendidih berbahaya jika terkena tubuh. Antisipasi, menggunakan tutup panci saat memasak air. Tubuh tidak terlalu dekat dengan air saat memindahkan panci. Perpindahan yang ketiga, radiasi. Contoh, pancaran sinar matahari yang mengenai tubuh. Tubuh terasa hangat saat terkena sinar matahari. Kerugiannya, jika kondisi matahari sedang terik, kita akan merasa kepanasan. Antisipasi, menggunakan payung atau topi untuk melindungi tubuh dari terkena sinar matahari secara langsung. Menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan cara-cara menghambat dan mempercepat perpindahan kalor dalam tabel berikut. Jenis perpindahan kalor konduksi. Cara menghambat perpindahan kalor menggunakan benda-benda bersifat isolator seperti karet, plastik, kain wool, dan ebonit. Cara mempercepat perpindahan kalor menggunakan benda-benda bersifat konduktor seperti aluminium dan besi. Konveksi. Cara menghambat perpindahan kalor menjauhi atau memadamkan sumber panas. Cara mempercepat perpindahan kalor memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. 3. Radiasi. Cara menghambat perpindahan kalor memadamkan sumber panas. Cara mempercepat perpindahan kalor yaitu memperbesar sumber panas seperti menambah jumlah kayu bakar agar api semakin besar. Mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor pada benda. Kita dapat membuat rancangan suatu percobaan terkait dengan cara-cara untuk menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Rancangan dibuat dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Identifikasilah benda-benda yang terkait konduktor dan isolator. 2. Jelaskan cara kerja benda-benda konduktor dan isolator tersebut. 3. Jelaskan pula apa yang akan terjadi jika tidak ada benda konduktor dan isolator. Menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar atau benda-benda berikut. Ya, yang pertama apa, Nana? Ya, setrika. Yang kedua, ya, alat untuk menggoreng, ya. Kemudian yang ketiga adalah
solder listrik. Baik, benda A adalah setrika. Setrika fungsinya untuk merapikan pakaian. Setrika memanfaatkan prinsip perpindahan panas konduksi. Sumber panas berasal dari elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Nah, anak-anak, ayo sekarang diskusikan dengan teman sebelahmu cara-cara untuk menghambat perpindahan panas pada benda B dan C. Laporkan hasil diskusimu dalam bentuk tabel dan kerjakan di kertas tugas. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.